Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan guru kita. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada pria. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, prosesnya yang pertama yaitu spermatogonium akan membelah secara mitosis, kemudian menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini nantinya akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 spermatid. Nah, setelah itu, keempat spermatid ini akan berkembang menjadi sel sperma dewasa. Jadi, satu kali proses spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, selanjutnya adalah organ reproduksi pada pria. Untuk gambarnya bisa kalian amati di gambar berikut. Nah, bagian yang pertama adalah bagian luar. Bagian luar dari organ reproduksi pada pria yang pertama adalah penis. Penis ini fungsinya sebagai alat kopulasi. Kemudian yang kedua ada skortum. Skortum ini jumlahnya ada 1 pasang. Nah, di dalam skortum ini ada testis dan di dalam testis ini ada tubulus seminiferus. Jadi skortum, kemudian testis dan tubulus seminiferus itu fungsinya sama, yaitu sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, setelah sperma itu dibentuk, selanjutnya sperma akan berjalan di dalam epididymis. Nah, di epididymis nanti, sperma itu akan dimatangkan. Setelah sperma itu matang, selanjutnya sperma akan berjalan ke kelenjar Cowper. Nah, di kelenjar Cowper ini, nantinya sperma akan menghasilkan cairan pelicin yang berwarna bening yang fungsinya sebagai pelumas agar sperma dapat mengalir ke uretra. Nah, selanjutnya setelah ke kelenjar Cowper, sperma itu akan berjalan ke daerah kelenjar prostat. Oke. Nah, di kelenjar prostat ini nantinya sel-sel sperma tersebut akan diberikan nutrisi seperti ada kolesterol, ada fosfolipid, ada protein, ada mineral, ada garam. Nah, setelah sperma itu diberikan nutrisi, selanjutnya berjalan ke daerah vas deferens. Nah, vas deferens ini fungsinya sebagai saluran penghubung epididymis dengan uretra. Setelah berjalan ke vas deferens, selanjutnya akan berjalan ke daerah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini fungsinya sebagai tempat penampung sperma sebelum diejakulasikan. Nah, setelah sperma penuh di dalam vesicula seminalis, selanjutnya sperma akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Saluran uretra ini warnanya coklat ini ya. Nah, disalurkan ke uretra, kemudian dikeluarkan melalui penis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Nah, prosesnya yang pertama adalah di sini oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder dan menghasilkan badan polar 1. Nah, oosit sekunder ini akan menghasilkan ootit dan badan polar 2. Sedangkan badan polar 1 ini akan menghasilkan polosit. Nah, ootit ini nantinya akan berkembang menjadi satu sel ovum yang matang, sedangkan badan polar 2 dan kedua polosit ini akan tereduksi atau akan luruh dan hilang.
Jadi, satu kali proses oogenesis akan menghasilkan satu sel ovum. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama di sini adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan ovum. Kemudian yang kedua ada infundibulum. Nah, setelah sel telur itu matang, sel telur akan berjalan ke infundibulum. Setelah itu akan berjalan di tuba Fallopi. Di tuba Fallopi ini ovum itu akan menunggu kurang lebih selama 3 hari. Nah, jika ada sel sperma, maka di tuba Fallopi ini akan terjadi proses fertilisasi. Tetapi jika tidak ada sel sperma, maka sel telur tersebut akan luruh dan kalian mengalami menstruasi. Kemudian ada uterus atau rahim. Di sini berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Kemudian ada cervix, ini fungsinya untuk tempat memproduksi lendir. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi. Selanjutnya adalah ovulasi dan fertilisasi. Nah, ovulasi merupakan proses keluarnya ovum yang sudah matang dari ovarium. Jadi, ketika ovarium tersebut sudah matang di dalam ovarium, maka sel ovum itu akan berjalan ke infundibulum, kemudian akan berjalan ke tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi di sini nantinya sel telur tersebut akan menunggu sel sperma. Jika selama 3 hari sel sperma itu tidak ada, maka akan terjadi menstruasi. Tetapi jika ada sperma, maka di dalam tubuh kalian akan terjadi fertilisasi atau proses peleburan sperma dan ovum yang terjadi di tuba Fallopi. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah fase menstruasi, di mana hormon estrogen dan progesteron akan mengalami reduksi, sehingga membuat sel telur yang ada di dalam endometrium itu akan lepas, sehingga dinding uterus menipis dan terjadi pendarahan atau menstruasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah fase praovulasi. Nah, fase praovulasi di mana di sini hormon FSH dan ada hormon LH yang warna merah ini di sini akan menstimulasi folikel. Nah, karena folikel ini terstimulasi sehingga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, maka lapisan endometrium yang tadi luruh terbentuk kembali. Selanjutnya yang ketiga, tahapannya di sini ada fase ovulasi. Di mana di fase ovulasi ini hormon estrogen, kemudian LH dan FSH di sini akan meningkat. Sedangkan hormon progesteron di sini bersifat menurun. Nah, karena menurun ini maka digantikan hormon LH. Nah, karena hormon estrogen ini meningkat sehingga memicu pematangan pada folikel. Oke, nah berhubung folikelnya itu matang, sel telurnya akan keluar dari ovarium. Dan yang terakhir di sini ada fase pasca ovulasi. Di mana di sini di fase pasca ovulasi mengalami penurunan hormon estrogen dan ada peningkatan hormon progesteron. Nah, karena penurunan hormon estrogen dan peningkatan hormon progesteron ini, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Selanjutnya, lanjut ke fase menstruasi. Nah, apabila ada yang tidak kalian pahami, silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar atau bisa WA Bu Nikita. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan penugasan yang tertera di deskripsi box. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.